Jadi submit, kita tunggu decision editor apakah similarity kita memenuhi. Ternyata di bawah 20%, berarti scope skopnya memenuhi, selingkungnya oke. Lanjut ke reviewer. Reviewer ada catatan, balik ke kita, tinggal diperbaiki aja. Perbaiki, kirim lagi. Nanti editor akan lanjut ke proses editing dan layout. Terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sobat pelatihan semua, kita berjumpa dalam podcast pertama kita di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kali ini kita akan membahas tentang buku sukses terbit artikel jurnal. Sudah hadir bersama kita penulis buku keren ini, ada A.A. Dedi dan ada Miss Vidya. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana Pak Firman kabarnya? Alhamdulillah. Sayangnya ini nggak ada kopi ya. Ngomongin buku tanpa kopi rasanya garing. Rasanya hambar. Ini buku keren banget ini. Kalau dilihat dari judulnya kan sukses terbit artikel jurnal bagi penulis pemula. Ini berarti akan mengantarkan pembaca buku ini, mereka yang tertarik untuk menerbitkan artikelnya. Nah, kira-kira sebetulnya apa sih yang ingin disajikan oleh buku ini bagi para penulis pemula ini? Mau Miss Vidya duluan silahkan, mau Adedi juga boleh. Mangga Bu Vidya. Baik, katakanlah yang menjadi latar belakang ya ditulisnya buku ini, melihat perubahan regulasi mengenai ASN, di mana untuk sekarang ini kan ada tren ASN itu banyak di jabatan fungsional ya. Nah, tentu saja secara otomatis salah satu yang menjadi tugas jabatannya adalah membuat karya tulis sebagai syarat untuk pemenuhan angka kredit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini di lingkungan kampus juga kan biasanya gitu kan mahasiswa-mahasiswa baru itu kan banyak yang harus bukan harus ya, dituntut untuk membuat tugas yaitu artikel ya. Membuat artikel, biasanya tuntutan dari dosen untuk membuat artikel. Pengalaman dulu ketika ingin membuat sebuah karya tulis, tentu saja kita semua ya Bu Pid, itu harus dimulai dari mana, harus seperti apa. Nah, berangkat dari situlah kita berdua menulis ya sebagai apa ya, bisa dijadikan salah satu referensi dari beberapa banyak buku yang lain dan dijadikan petunjuk bagaimana sih menulis sebuah artikel ilmiah untuk pertama kalinya. Mungkin seperti itu. Mangga kalau dari Bu Vidya silahkan. Ya, lebih tepatnya ini sebuah panduan kan ya, Bang Ed. Jadi lebih ke panduan untuk para newbies nih ya, yang masih awam bagaimana cara menerbitkan artikel. Khususnya bagi mereka yang benar-benar tidak tahu sama sekali bagaimana cara menerbitkan sebuah artikel, ini bisa dibaca di buku kita. Baik, sobat pelatihan semua, ini perlu diketahui ya, ADD dan Miss Vidya ini adalah editor di jurnal bereputasi Sinta. Karena kita Balai Diklat Keagamaan Bandung memiliki dua jurnal yang dua-duanya sudah terakreditasi. Pertama, Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan Bandung itu pada tahun 2020 mendapat akreditasi Sinta 3. Sedangkan satu lagi Jentre itu kemarin baru saja mendapatkan akreditasi Sinta 5. Nah, jadi kalau misalnya Adedi dan Miss Vidya ini menulis buku ini, itu ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka berdua. Itu berangkat dari pengalaman ketika menjadi editor jurnal. Ini kan masih ada kasus nggak? Biasanya penulis pemula itu
ke editor langsung kirim artikel gitu. Padahal kan sekarang eranya online jurnal, open journal system. Jadi ada mekanismenya yang harus diikuti, dan itu kadang-kadang secara ketat ya, editor itu menuntut bagaimana proses submit sampai ke publish itu harus melalui OJS. Nah, ini gimana ada di ini pengalaman sebagai editor jurnal? Ya, tentu saja pengalaman seperti itu ada ya, baik di beberapa jurnal yang tadi disebutkan. Dan mungkin ini adalah hal yang dialami oleh penulis pemula. Kita tidak berbicara lebih jauh mengenai gaya selingkung atau pedoman pengutipan yang digunakan. Dari hal sederhana saja, dari submit artikel itu kan seperti yang disebutkan tadi, seharusnya kan di open journal system itu sudah memfasilitasi author untuk mengirimkan ya artikelnya melalui aplikasi itu. Tetapi masih ada beberapa, mungkin ini datangnya dari penulis pemula, jadi artikelnya dikirim melalui WhatsApp gitu kan ke editor. Nah, dengan kehadiran buku ini diharapkan ya, para penulis pemula bisa lebih mengirimkan sebuah artikel itu prosedural gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh aplikasi Open Journal System itu. Jadi bukan lagi zamannya sekarang ngirim artikel itu secara manual dikirimkan antara penulis dengan editor, tapi sudah melalui aplikasi. Itu pun menjadi salah satu yang melatar belakangi kita menulis buku ini. Oke. Kalau dilihat dari kontennya ini memang terkait prosedur ya, bukan tentang bagaimana menulis artikelnya, bukan. tapi bagaimana kita proses dari pengiriman artikel sampai ke publish. Itu sebetulnya ada berapa tahapan sih yang harus dilalui oleh seorang author? Enggak, Bu Pidia. Apa kan langsung kirim terbit atau gimana gitu? Ada tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui oleh author? Secara garis besar memang di sini yang paling dasar itu membuat akun dulu ya. Jadi pengguna harus bisa membuat akun di sebuah online journal system, dan sebetulnya tidak seseram yang orang-orang pikirkan gitu ya, submit sebuah artikel itu. Kalau kita memang tadi mengikuti secara prosedural itu insya Allah mereka berhasil publish gitu dengan rangkaian atau panduan-panduan yang sudah kita berikan. Setelah membuat akun ya kita masukkan di kolom-kolom isiannya, dan tentu saja harus sudah ada artikelnya ya. Nah, kemudian di situ kita isikan sesuai dengan kolom-kolom isiannya. Memang salah satu hal yang mungkin menjadi kendala adalah ketika OJS itu berbahasa Inggris. Jadi mereka juga harus menerjemahkan terlebih dahulu kalau misalnya memang tidak tahu itu isinya apa, fungsi-fungsinya apa. Setelah selesai submit, maka yang proses yang sebaiknya juga mereka perhatikan adalah proses reviewnya itu. Jadi nanti setelah submit ada review, dan dari review itu kuncinya kita memang harus benar-benar mendengarkan, kemudian juga melakukan ya apa yang reviewer itu minta. Setelah itu kalau ada revisi kembali lagi ke kita revisi, lalu kembali lagi, dan kalau misalnya memang ternyata artikel kita ini qualified untuk diterbitkan, ya insya Allah berhasil sih untuk publish gitu. Sebetulnya sederhana ya. Jadi prosesnya itu tidak sulit. Bikin akun, submit, ya, tunggu decision dari editor. Betul. Apakah lanjut ke review atau decline. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong decline, apa sih biasanya yang membuat editor memutuskan artikel ini belum layak untuk lanjut? Ya, sebenarnya banyak hal yang menyebabkan sebuah manuskrip itu di-decline oleh tim editor. Nah, makanya di buku ini itu memberikan wawasan kepada pembaca mulai dari tahap dasar gitu, mengenal apa itu jurnal ilmiah terbitan berkala. Dari hal-hal dasar mengenai konsep jurnal terbitan ilmiah berkala itu, kemudian juga nanti pembaca akan disuguhi dengan
materi mengenai apa saja sih yang harus diperhatikan dalam sebuah website Open Journal System. Ada beberapa hal yang nanti jadi petunjuk di buku ini. Yang pertama, bagaimana seorang author itu harus memahami dulu fokus and scope. Nah, fokus and scope ini biasanya juga itu menjadi salah satu penyebab sebuah artikel di decline. Misalnya sebuah jurnal yang akan kita kirimi artikel itu fokus and scope-nya tentang pendidikan, tetapi author menulis tentang seni budaya. Nah, itu tentu saja tidak harus melalui proses editor, baru sampai ke biasanya masuk dulu ke editor in chief itu langsung sudah ada keputusan di decline. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan author untuk menghindari di decline itu adalah call of paper. Jangan sampai kita mengirimkan artikel batas waktunya telat dari masa pengumumannya, walaupun nanti bisa diterbitkan di kemudian volume gitu, di volume selanjutnya. Ya, hal seperti itu bisa dilihat di buku ini ada gitu kan ya. Ini kan sekaligus promosi saja ya. Jadi buku ini akan benar-benar membimbing author pemula untuk menerbitkan sebuah jurnal dengan paradigma artikelnya sudah ada. Nah, bagaimana cara menulis artikel yang baik nanti kita bahas lagi. Kita akan bikin bukunya lagi ya. Mantap ini. Soal pelatihan memang dua orang ini keren ya. Jadi setiap ada batu sandungan itu bukannya terjatuh, malah tertantang untuk menyelesaikannya. Jadi nanti setelah buku ini akan ada sequelnya gitu, atau justru prequel gitu. Ya, pokoknya intinya tentang gini, tujuan kami sebagai pengelola jurnal itu kan tidak hanya menerima dan mengelola, tapi mengedukasi author, khususnya para author pemula gitu, bagaimana membuat artikel sesuai dengan sistematika yang ada gitu. Oke. Ya. Tadi itu saya ulangi ya, bikin akun, submit artikel, tunggu keputusan editor atau decision editor, apakah lanjut ke reviewer atau decline. Nah, decline ini bukan berarti artikel kita tidak bagus ya, tidak selalu begitu. Boleh jadi tidak sesuai dengan scope and fokusnya. Nah, misalnya sekarang artikel kita sudah sesuai scope and fokus, template-nya juga sudah kita gunakan. Lanjut ke reviewer. Nah, ini boleh tidak ada korespondensi gitu antara author dengan editor atau dengan reviewer gitu, untuk mengetahui misalnya, halo Kak Editor, artikel kami ini sudah bagaimana, layak atau tidak? Ya, boleh nggak ada seperti itu? Atau langsung ke reviewer misalnya? Ya, kalau yang kami terapkan ya Bu Pidia ya di jurnal-jurnal di Balai Diklat Keagamaan Bandung yang sudah terakreditasi nasional, kita menerapkan aturan double blind, di mana antara author dengan reviewer itu tidak akan saling mengenal. Jadi proses double blind ini diatur oleh sistem, oleh Open Journal System, di mana hal-hal seperti tadi itu sangat dihindari. Ini untuk menjaga objektivitas ya. Jadi kan saya berpendapat bahwa menulis bukan hanya sekedar menulis gitu kan. Menulis itu harus ada manfaatnya. Saya senang dengan sebuah kalimat, menulis karya ilmiah itu boleh salah. Oh iya. Tapi tidak boleh berbohong. Nah, untuk menjaga objektivitas itu kami ini nggak tahu ya, mungkin ada beberapa jurnal ya yang seperti kita ketahui bersama ya, ada juga yang membebaskan antara author dengan reviewer itu bisa saling berkomunikasi, tetapi kami tetap memegang prinsip double blind sebagaimana yang berlaku di Open Journal System. Jangan seperti itu. Jadi Pak Firman, misalnya saya kirim artikel, kebetulan ada dia atau Miss Pidia sebagai reviewer, saya nggak bisa ya, kita nggak tahu gitu artikel saya itu diperiksa oleh siapa. Berapa lama biasanya author menunggu dari submit ke keputusan editor lanjut atau decline, atau juga mendapatkan masukan dari reviewer, itu rentangnya biasanya berapa lama? Karena kan kadang-kadang ini penulis pemula ya, saya penulis pemula. Saya juga mengalami nulis pemula itu, wah ini
kepingin tahu banget gitu. Ini artikel kita masuk nggak sih? Gitu. Jadi hasrat untuk bertanya itu selalu ada. Nah tapi kalau ada misalkan sebagai editor, ada dia atau Miss Vidya berpengalaman, biasanya berapa lama sih untuk sampai kepada keputusan itu? Bahwa oh ini sudah ada catatan dari reviewer. Ya, Bu Vidya. Ya, karena pengalaman kita juga kan tidak hanya di editornya saja, tapi sebagai penulis juga. Saya pernah sampai setahun itu prosesnya. Setahun ya? Ya, prosesnya sampai setahun. Jadi setahun itu kita santai aja gitu, nggak usah ada kok ini nggak jelas nih editor, artikel kita ditolak enggak, Nah, lanjut itu. enggak. Ya. Setahun itu sebetulnya normal ya. Setahun itu normal. Jadi setahun itu ada proses, dan memang tadi memang sempat terlewat ya. Jadi sempat terlewat ada proses decline dan diterima ya, accept. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah decline, tapi acceptnya itu lama. Jadi sampai publishnya itu bisa sampai setahun. Yang paling cepat itu 6 bulan. Kalau saya pernah decline, begitu submit beberapa bulan decline. Ada submit sudah masuk ke reviewer, direvisi, setelah revisi malah keputusannya decline. Setelah revisi langsung. Setelah revisi decline gitu. Ya karena sudah pernah mengalami decline, nggak terlalu risau, biasa aja. Meskipun kita juga bertanya ini editornya gimana gitu. Kalau kok sudah ada catatan dari reviewer, sudah kita perbaiki, malah decisionnya decline tanpa ada lagi penjelasan. Tapi mungkin itu kasus yang berbeda ya, di jurnal yang berbeda. Nah sekarang apa yang harus diperhatikan oleh reviewer ketika sudah ada catatan dari dia perhatikan oleh author ketika sudah ada catatan dari reviewer? Karena rata-rata 2 ya. Ya. Reviewernya 2. 2. Itu bagi pemula bingung loh. Ya. Yang mana yang harus diperhatikan gitu. Ya sebenarnya hal yang ditanyakan tadi juga ada di buku ini, makanya harus dibeli ya buku ini ya. Ya. Jadi di sini di buku ini dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang autor ketika sudah melakukan submit. Seperti tadi kan proses menunggu bisa sampai setahun bahkan lebih ya, bahkan setelah menunggu setahun atau setelah autor melakukan revisi itu bisa di decline. Nah tapi selama menunggu itu sebenarnya di OJS sendiri ada fasilitas untuk berkomunikasi dengan tim pengelola. Ada biasanya kontak siapa ya, bisa jurnal manajernya atau bisa seseorang yang ditugaskan oleh Melalui jurnal komen itu. ya? Hah? Melalui komen. Enggak, ada kontak person. Di OJS-nya Di ada OJS-nya kontak. ada. Biasanya kalau OJS yang benar-benar open journal system itu ada menerapkan prinsip, ada itu nomor kontak siapa, hubungi siapa, tetapi sekali lagi bukan dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang merusak objektivitas artikel, tapi untuk konsultasi masalah-masalah teknis, misalnya susah submit atau apa. Setelah reviewer memberikan catatan kan ada 2 tuh. Ada 2 betul ya. Sebagai seorang autor ya mestinya dua-duanya. Ya. Harus dua-duanya. Misalnya autor reviewer 1 memberikan catatan tentang A, reviewer B, ya itu kita harus melakukan revisi atas 2 saran dari kedua reviewer itu. Tidak bisa kita mengambil hanya salah satu, gitu kan ya. Artinya kan reviewer ini kan biasanya diisi oleh mitra kata lainnya adalah mitra bestari ya. Mitra bestari itu biasanya para profesor atau para ahli di bidang tertentu ya. Tentu saja ini sebagai autor pemula sekali lagi kita harus mengikuti melakukan perbaikan atas saran revisi dari kedua reviewer itu. Oke. Nah, sobat pelatihan. Jadi artikel kita harus dimulai dengan optimisme. Ya, bahwa artikel kita itu memang memenuhi kepentingan untuk memperkaya wacana akademik ya. Jadi kalau nanti sudah masuk ke reviewer itu dalam rangka untuk menyempurnakan dari pikiran-pikiran kita. Nah, ceritanya kita udah perbaikan nih. Kan kita kirim lagi. Ya. Baru editor akan membuat keputusan final. Tapi mungkin nggak ada ronde kedua. Misalnya,
Kata reviewer pertama resubmit. Sementara kata reviewer kedua hanya sekedar perbaikan. Nah ini bagi penulis gimana nih? Sebagai penulis nih, tetap kita kirimkan lagi perbaikannya. 2 kasus jadi resubmit dan perbaikan gitu ya. Ya, kan karena 2 tadi kan, dua reviewer. Kalau Jadi resubmit berarti kata reviewer 1 udah oke, mungkin reviewer Enggak, ada perbaikan juga, perbaikan juga. tapi nggak sampai resubmit. Oh, Tapi mungkin sebetulnya reviewer kedua juga perbaikan Iya. gitu. Hanya dia ingin kepastian bahwa perbaikannya itu sesuai dengan yang diharapkan reviewer. Sehingga ada tulisan resubmit. Jadi tetap kita kirimkan lagi atau putus asa aja. kalau di sisi saya sih sepertinya ya mengirimkan Kirim lagi. Iya. Kirim lagi dengan catatan perbaikan. Perbaikan. Tapi itu mungkin resikonya masuk ke ronde kedua dalam Iya. reviewer ya. Betul, proses revisi. Prosesnya memang jadi lebih panjang tapi Lebih ya panjang. publish kan akhirnya gitu. Insya Allah. Tetap publish kan? Iya. Iya, tetap habis. Karena kalau sudah masuk ke reviewer artinya editor percaya artikel kita itu layak Chance-nya ya. besar kan ya untuk peluangnya besar Iya. untuk publish. Gitu. Kalau nggak sampai ke reviewer artinya artikel kita memang belum sesuai dengan Iya. kepentingan jurnal tadi. Oke. Kemudian begini, kita udah perbaikan, udah submit kembali. Itu kan masuk ke step berikutnya adalah editing. Apa yang harus author lakukan? Gitu. Di editing ya. Hal sederhana sih menurut saya ya khususnya ya, dan itu juga ada lagi di buku ini. Hal yang sederhana proses editing ini adalah sebagai author kita harus benar-benar mengikuti gaya selingkung. Itu hal yang paling mendasar. Biasanya banyak kasus author menulis tidak mengikuti gaya selingkung. Itu biasanya tim editor itu merasa belum apa-apa sudah didecline gitu kan. Ini kok banyak kesannya ngagawekeun gitulah menurut ini mah. Ya artinya walaupun misalnya konten dari artikel itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, tetapi ketika dituliskan tidak sesuai dengan gaya selingkung, itu juga akan menjadi salah satu dasar dari penolakan. Makanya gaya selingkung itu menurut saya benar-benar harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan dijawab oleh Bu Pidia. Silakan Bu Pidia. Ya, saya setuju ya. Jadi kunci yang paling pertama itu memang supaya editor juga tidak capek 2 kali ya. Jadi mereka harus menyesuaikan tentu saja di selingkungnya, gaya selingkung. Kemudian juga lebih ke mekanisme atau teknikalnya ya. Kadang kita mungkin masih tidak memedulikan hal-hal yang sifatnya tanda baca, titik gitu. Kemudian juga typo, kesalahan-kesalahan ketik Itu sebetulnya hal yang step penting. copy edit ya. Iya. Ya, itu penting sekali kalau menurut saya gitu. Karena memang ya itu apalagi untuk menulis kan berarti kaidah bahasa juga harus sudah sesuai gitu, harus benar. Itu yang teknikalnya sih. Kalau untuk konten kan itu nanti di reviewnya ya. Tapi untuk setelah dieditnya itu kita harus memeriksa kembali. Kemudian juga kalau memang membutuhkan proofreader, ya itu lebih bagus sih. Ada proofreader. Ya. Itu dikembalikan ke penulis nggak proofreadernya? Ya biasanya kita kalau ingin memang benar-benar hasil tulisan berkualitas, kita mungkin meminta tolong teman atau kolega yang memang mereka juga ahli dalam proofreading, itu bisa ya. Jadi salah satunya juga melihat dari teknikalnya gitu. Oke. Dan satu lagi mungkin tambahan boleh ya. Biasanya ketika author submit itu yang pertama diperiksa itu kan tadi sudah kita bahas ya mengenai gaya selingkung itu pertama. Yang kedua jangan sampai similarity checknya itu besar. Oh iya. Nah itu penting sekali nih. Itu author harus menyiapkan dulu atau diserahkan ke editor? Alangkah lebih baiknya author setelah selesai membuat artikel itu memeriksa sendiri tingkat kemiripan artikelnya dengan artikel milik orang lain. Saya rasa sekarang banyak sekali fasilitas untuk cek similarity gratis ya, yang berbasis online ataupun kita bisa bisa. Tapi biasanya juga di beberapa jurnal termasuk di jurnal Balai Diklat itu sebelum masuk ke tahap selanjutnya artikel itu kita cek dulu dengan boleh disebutkan mereknya ya, misalnya melalui aplikasi Turnitin. Nah itu sebelum lebih lanjut lagi
informasi awal yang diberikan kepada autor adalah tingkat similarity check-nya. Kalau ternyata itu di atas ambang batas yang ditentukan oleh jurnal kita, itu akan dikembalikan untuk kemudian diturunkan lagi. Oh, jadi ada ambang batasnya. Ada. Nah, ini di kita berapa persen? Di beberapa jurnal ada, di Balai Diklat itu kurang maksimal 25%. 25%. Nah, kita mengikuti standar sebuah jurnal terakreditasi nasional ya sekitar 25%. Nah, itu ya hal yang wajib juga diketahui oleh seorang autor ya. Bisa saja mungkin artikelnya bagus, ternyata tingkat similarity-nya besar, kan jadi tidak ini juga ya. Lepas dari kaidah-kaidah ilmiah itu. Artinya kayak orang lain yang diaku oleh si autor. Jadi submit, kita tunggu decision editor apakah similarity kita memenuhi. Ternyata di bawah 25%, berarti scope fokus scope-nya memenuhi, selingkungnya oke. Lanjut ke reviewer. Reviewer ada catatan, balik ke kita, tinggal diperbaiki aja. Perbaiki, kirim lagi. Nanti editor akan lanjut ke proses editing dan layout. Terbit. Setelah itu terbit. Ternyata gampang ya. Satu lagi masih ada satu lagi. Di announcement. Jangan lupa ada juga di buku ini, di call paper ya. Call paper itu ada di fasilitas OJS di announcement. Itu autor pemula baiknya memperhatikan dengan teliti kapan batas waktu pengiriman manuskrip, gitu kan ya. Biasanya kan suka ada ketika terbit di Desember, itu yang akan diterima itu yang diutamakan dikirim sekitar bulan Agustus misalnya. Kita harus benar-benar mengikuti petunjuk dari call of paper itu. Iya, saya setuju sih, karena yang kita alami juga banyak sekali yang memang mereka itu mengajar submitnya itu setelah deadline itu ya. Maksudnya akhirnya ingin cepat, tapi mereka tidak menyiapkan atau prepare-nya itu jauh-jauh hari gitu. Padahal sebetulnya kan 6 bulan ya, maksimal 6 bulan sebelum itu mereka harus sudah selesai, harus sudah siap artikelnya, manuskripnya. Durasi 6 bulan itu karena untuk spare proses editing, reviewing dan lain-lain. Jadi tidak begitu hari ini submit, besok publish, nggak begitu. Banyak kejadiannya seperti itu kan. Jadi ada, tapi ada. Submit, banyak. Harapannya setelah submit ingin langsung Oh iya, kalau dari sisi penulis biasanya udah kirim, tapi tanpa memperhatikan call of paper tadi. Misalnya submit di injury time ya, di batas deadline, tapi ada keinginan untuk terbit, tentu saja kan itu tidak sesuai dengan rule yang dimiliki oleh jurnal. Jadi kalau kasusnya begitu, mungkin tidak decline, tapi berpeluang masuk ke periode berikutnya, ke volume selanjutnya. Rata-rata jurnal itu terbitnya berapa sih dalam setahun? Periodikalnya berapa itu? 1. Kalau yang di kita itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Bulan? Juli apa Agustus? Juli Desember lah. Juli Desember. Jadi kalau kita submit Januari, itu potensialnya terbit di potensi diterbitkan di Juli. Dengan catatan tadi sesuai fokus and scope, similarity oke, di bawah ambang batas gitu ya. Kemudian gaya selingkungnya juga. Tentu saja materi isinya juga harus benar-benar hasil penelitian, itu pasti terbit saja. Tapi kalau ternyata tidak publish di Juni atau Juli itu berpotensi di Desember. Di terbitan selanjutnya. Sepanjang tidak ada catatan decline tadi itu ya. Jadi sepanjang tidak ada keputusan decline, artinya masih tetap potensial terbit. Oke. Jadi sobat pelatihan semua, kembali saya tegaskan tadi ya, optimisme kita itu yang harus dipupuk. Jangan mudah putus asa, apalagi ketika artikel kita ternyata agak lama dari proses pengiriman sampai ke proses penerbitan. Ini para penulis buku ini adalah juga sebagai editor di jurnal bereputasi Sinta, tahu betul bagaimana proses pengolahan artikel dari mulai masuk sampai ke publish artikel tadi. Ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan untuk
pemirsa semua tentang buku ini atau tentang tips lain supaya artikel kita lekas terbit. Lekas ini penerbit buku ini ya. Lekas, ya. Ada tips lain barangkali? Bu Pidia silahkan. Apa ya, mungkin karena menulis itu kan sangat berkaitan dengan dua literasi ya, membaca dan menulis gitu kan. Jadi menulisnya itu praktis, latihan. Ingin sukses itu ya pasti harus banyak menulis. Nah, jadi yang menulis itu sudah pasti mereka itu gemar membaca ya. Tapi kalau yang membaca itu belum tentu bisa menulis. Sehingga menulisnya itulah yang sebaiknya dijadikan pegangan untuk kalau ingin berhasil ya terus latihan. Keep writing. Intinya harus tetap menulis. Oke. Itu adalah kata-kata yang sangat keren dari Miss Pidia penulis buku ini. Kita juga jangan lelah untuk membaca karena asupan gizi kita dalam menulis itu tergantung dari bacaan kita. Ya. Sobat pelatihan semua, saya Firman Nugraha mengucapkan terima kasih. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih Adedi, terima kasih Bibi Dia. Sukses selalu ya. Kita tunggu buku berikutnya. Berapa lama lagi nih akan terbit? Tahun depan. Tahun depan. Janganlah. 2 bulan ke depan. Ini kan biar pembaca buku ini juga nanti mendapatkan asupan gizi yang lebih baik lagi untuk mendorong kreativitas teman-teman dan sobat pelatihan semua dalam menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.